semuanya, balik lagi di Obrolan Anak Milenial. Nah, karena topik kali ini itu sangat spesial dan mungkin teman-teman udah ada nonton video teaser kita kemarin, pasti temanya gokil kan? Nah, kita akan seperti biasa undang Felix dan Reza dan kita akan ada special collaboration with God is Good. Oleh karena itu teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Panis dan Pak Regi. Nah, kalau teman-teman semua perhatiin nih, kita sekarang ada di tempat yang baru nih, nggak kayak biasanya di Zoom doang. Nah, kenapa kita memutuskan untuk syuting live di studio nih? Karena kita melihat keadaan bahwa pandemi sudah mulai mereda nih teman-teman kan. Ya, gitu. Dan semua kita di sini tetap melaksanakan protokol kesehatan, sudah divaksin dan sudah di antigen juga. Iya. Jadi kita aman semua di sini. Tentunya pastinya aman banget. Nah, tapi kita juga tidak lupa untuk menyambut kepala sekolah kita. Iya, Bapak kita. Nah, iya, teman-teman, puji Tuhan banget hari ini kita bisa bersama-sama berdiskusi secara live, apalagi bersama bapak-bapak kita yang sangat kita kasih tempat ini juga ya. Nah, ngomong-ngomong kita bakal ngomongin apa nih, Reza? Untuk kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang lagi ngetren nih zaman sekarang. Lagi ada di kalangan anak muda kayak kita nih. Lebih ke kepercayaan. Cuman aku juga kurang tahu ya ini apakah benar sebuah kepercayaan atau enggak. Terus juga kita akan ngomongin why we are Christian. Atau apa sih yang menyebabkan kita menjadi seorang Kristen. Iya. Nah itu. Nah sebelum kita membahas lebih jauh lagi teman-teman, aku pengen disclaimer sekali lagi bahwa teman-teman sekali lagi kita ini di sini berdiskusi. Jadi bagi teman-teman yang nggak setuju atau apapun itu tidak menjadi masalah. Jadi bagi teman-teman silahkan apa yang menurut teman-teman baik untuk dibawa kehidupan teman-teman silahkan. Tapi menurut teman-teman kurang baik, teman-teman juga boleh untuk tidak setuju juga gitu. Jadi kami sangat menyarankan teman-teman untuk belajar sendiri, berdoa di rumah, baca kitab suci teman-teman, dan belajar secara pribadi. Begitu ya teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan ngebahas, benar banget tadi Reza udah bilang juga bahwa kita akan ngebahas mengenai kepercayaan-kepercayaan yang lagi marak banget. Nah, Pak Regi dan Pak Anis hari ini hadir bersama dengan kita, puji Tuhan banget. Kita akan diskusi juga dengan bapak-bapak yang sangat tampan rupawan ini kan. Lumayan. Ya lumayan lah ya. Boleh Jadi lah. kita gabung di operasi ini jadi kita terasa lebih muda lagi. Betul. Iya. Kita perlu jelaskan gak ya, Indo punya cucu. Itu rahasia. Rahasia. Yang ini udah pengen punya cucu. Aduh, tapi tetap gaul. Yang di sini tegang, yang di sini tegang. Iya. Aduh, untung ada lebih tua dari saya. Iya. Nah, jadi sebenarnya hari ini pengen ngebahas satu topik yang sebenarnya memang lagi marak banget dibincangkan. Mungkin teman-teman di rumah juga banyak banget dengar misalnya di YouTube lah atau di Instagram teman-teman ngomongin soal sebuah kepercayaan atau sebuah ideologi mengenai agnostik. Sekarang sih yang lebih rame soal agnostik ya. Maksudnya yang benar-benar kayak aduh kayaknya lagi ricu banget diobrolin gitu ya. Kalau dulu kan ateis, nah sekarang ini term baru ya, agnostik gitu. Agnostik. Ya. Dan yang menjadi kekhawatiran adalah kita sebagai anak muda khawatir bahwa ya kita sendiri pun, aku sendiri pun pribadi sebenarnya kalau nggak belajar lebih banyak, nggak denger ini, nggak cari tahu, aku pun nggak gitu tahu juga apa nih gitu. Kayak kita orang bodoh yang dicekokin sesuatu gitu ya, yang masih kosong gitu, nggak tahu apa-apa. Dan kita percaya-percaya aja, yang kita nggak tahu sebenarnya bener apa enggaknya, atau memang sebenarnya itu agnostik, atau sebenarnya kan ada banyak banget ya apa namanya istilah-istilah lain kayak misalnya free thinker atau Postmosmo ya. Iya, ada banyak dan banyak bagi yang lainnya. Tapi sebelum kita bahas itu lebih dalam, teman-teman mungkin aku sebenarnya pengen tanya sih kalau dari teman-teman sendiri. Mungkin kita punya pengertian beda-beda ya soal agnostik ini apa. Kalau kalau menurut lo agnostik dulu ya mantap. Dari sini kan? dulu nih ya. Iya, dari sini dulu. Kemana sekolah? Kepala sekolah ya. Memang kepala sekolah ngomong dulu ya. Ngomong dulu. Iya. Baru guru-guru ya. Baru yang lain. Iya, silakan kepala sekolah. Agnostik ya. Memang gue sendiri belum terlalu lama gitu ya, maksud untuk kena agnostik mungkin awal-awal tahun ini mungkin ya, maksudnya dengar marak gitu soal itu dan coba cari tahu karena banyak teman juga yang ternyata suka untuk ini, maksudnya terjun untuk cari-cari tahu apa itu agnostik, bahkan ada yang ngefans sama salah satu influencer yang dia agnostik gitu. Menurut gua sih setelah gua baca-baca gitu ya, ya memang agnostik itu orang-orang yang
gue lupa ya, sebenarnya itu kan dibagi dua ya, benar nggak? A dan gnostik, kalau nggak salah A itu tidak ya, gnostik itu mengetahui kalau nggak salah gitu. Jadi agnostik memang dia tuh bisa jadi nggak tahu Tuhan itu ada atau tidak, tapi ada dua, jadi kayak kalau memang dia tahu Tuhan itu ada, sama satu lagi yang dia tidak tahu, dia nggak bisa buktikan bahwa Tuhan itu ada. Tapi at the end dia memilih untuk tidak beragama gitu. Dia memilih untuk tidak memilih karena dia pikir karena dia pikir semua Tuhan itu sama, semua ajaran itu sama. Ini kalau yang mengakui bahwa Tuhan itu ada ya, yang mengakui Tuhan itu ada, dia merasa bahwa kayak sama aja gitu dan ngapain harus berpatok sama satu agama. Dan biasanya sih orang agnostik tuh ngomongnya, ya udah gue jalani hidup gue yang sekarang, become a better man aja gitu, jalani gitu aja sih. Mungkin gampangnya adalah orang yang percaya kalau Tuhan itu ada tapi tidak memilih untuk beragama gitu kali ya, nggak specifically kayak dia melabelkan dirinya kayak gue agama ini nggak, kayak ya udah gitu, gue percaya Tuhan tapi gue nggak punya agama apa-apa gitu. Ya, yang gue sering denger sih memang sebenarnya dia bilang bahwa ya gue tahu ada ada creatures yang jauh lebih gede dari gue. Ya. Tapi gue nggak bisa buktikan ini itu siapa, atau gue nggak bisa membuktikan bahwa ini kebenarannya emang beneran ada apa enggak. Terlalu abstrak kali Terlalu ya. abstrak buat mereka gitu. Ya mungkin itu adalah poin-poin yang sekarang kita tahu sih. Tapi nggak tahu nih kalau dari Pak Rani sendiri ada pemahaman apa nggak? Maksudnya gimana gitu? Iya, agnostik itu kan dari dua kata ya, A sama gnostik ya. Sebenarnya dari gnosis ya. Gnosis itu tahu. Kalau A itu jadi tidak tahu. Begitu ya. Jadi orang-orang agnostik itu ya orang yang mengatakan tidak tahu. Begitu. Jadi itulah bedanya antara agnostik sama ateis. Kalau ateis dia memastikan bahwa Tuhan tidak eksis. Tapi kalau kita tanya ke teman-teman kita yang agnostik, mereka bilang saya tidak tahu. Apakah Tuhan ada, tidak ada, saya tidak tahu. Nah, asumsinya adalah satu, karena mereka menganggap tidak dapat membuktikan Tuhan itu ada. Begitu. Jadi sehingga mereka berkata tidak tahu, kira-kira gitu. Tapi kan ada istilah-istilah lain kayak postmodern yang sekarang lagi, yang macam-macam juga, ada postmodern, ada ateis dan lain-lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain. Perbedaan yang mendasar dibanding yang lain itu apa di agnostik ini? Iya, sebenarnya kalau kita bicara agnostik sebenarnya sama orang ateis begitu ya. Itu punya satu pemikiran yang sama, yaitu orang-orang juga free thinker sebetulnya, free thought ya. Jadinya artinya orang-orang free thinker itu adalah orang yang tidak mau pikirannya dibatasi misalnya oleh tradisi, begitu ya, oleh dogma, begitu ya. Pokoknya tidak mau dibawa otoritas. Bagi mereka yang paling penting itu adalah logik, empirisisme, artinya ada bukti, ya. Nah itu bagi mereka itu yang paling penting. Ya. Nah ini memayungi semua tuh, orang agnostik, orang orang ateis, begitu ya. Nah tapi kalau orang posmo itu sebenarnya adalah orang-orang yang sebenarnya tidak percaya bahwa rasio itu bisa menetapkan mana yang benar, mana yang salah. Itu orang posmo. Ya posmo itu kan artinya akhir daripada modern. Ya orang modern itu selalu mencari mana benar, mana salah. Ya maka itu ada tesis, ada antitesis, ada sintesis. Mereka mencari kebenaran. Tetapi orang posmo ini agak kecewa sama modern, maka mereka itu meyakini bahwa kita punya logik tidak bisa menetapkan mana benar masalah. Karena bagi mereka setiap hal ada benarnya. Nah itu dia. Nah orang posmo begitu ya. Karena mereka dipengaruhi oleh apa? Misal dipengaruhi oleh relativisme. Relativisme itu adalah dunia ini tidak ada yang absolut. Nah maka itu hari ini kan kalau kita lihat nih, kalau zaman modern ya, orang pakai kaos kaki kan, kalau biru kiri, biru kanan kan. Ya kalau sekarang biru kiri, merah kanan. Nah kalau misalnya kesalah, nggak salah. Tidak ada yang salah pada dirinya. Begitu, karena nggak biasa aja. Kira-kira gitu. Iya. Nah memang, kalau kita bicara tentang isme,
ateis, ya, ateisme. Itu kan dari bahasa Yunani ya, ya, atheos, theos itu Tuhan. Jadi a itu berarti nggak ada Tuhan. Sebenarnya kalau kita di dalam pengertian berpikir pembuktian terbalik, ketika seseorang mengatakan ateis, sebenarnya ketika dia mengakui ateis, sebenarnya ada yang eksis yang tidak diakui. Sebenarnya ada di balik isma yang ateis itu sebenarnya dia sedang mengakui sebenarnya ada pribadi yang dia sangkalin. Begitu ya. Nah, jadi di dalam secara praktis mereka menganggap bahwa yang ilahi itu tidak ada. Jadi dia bisa menentukan arah hidupnya, tujuan hidupnya ataupun aturan hidupnya tanpa ada suatu pribadi yang ilahi yang berkuasa atas kehidupan dia. Ya, jadi itu sebabnya dia memilih lebih bebas. Lalu tadi tambah sedikit tentang gnostik. Iya kan, kalau gnostik itu kan gnosis ya, pengetahuan, iya kan, pengetahuan. Jadi mereka coba memahami bahwa dunia ini jahat, tubuh ini adalah jiwa yang terkurung di dalam dunia yang jahat. Jadi itu sebabnya manusia tidak bisa berusaha supaya bagaimana hidupnya berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Gnostik itu berusaha untuk mencapai ilmu setinggi-tingginya, pengetahuan setinggi-tingginya, supaya dia boleh berkenan kepada yang ilahi. Kenapa ada orang berdosa? Kenapa orang jahat? Ya, karena kebodohannya. Supaya melepas diri dari kebodohan dan dosanya, dia harus pinter. Makanya orang Gnostik berusaha untuk belajar setinggi-tingginya. Nah, sebaliknya, paham agnostik itu sama tadi. Tidak tahu tidak percaya kepada pemahaman itu, sehingga mereka lebih memikir karena mereka tidak bisa mencapai yang ilahi itu dengan cara berpikir mereka, ya maka mereka mempunyai sikap sendiri. Akhirnya yaitu mengarah kepada, sebenarnya ini rentetan dari ateisme lalu agnostik kepada posmo, yang akhirnya mereka berpikir free. Ya, kebenaran itu bukan absolut. Kebenaran itu ditentukan oleh maunya saya seperti apa. Yang penting saya senang, yang penting saya suka, yang penting ini benefit buat saya, no problem. Ya, yang manapun salah satu kepercayaan yang ada di dunia ini nggak apa-apa, karena di dalam semuanya ada kepercayaan yang biasa nilai-nilai yang dia bisa pegang. Begitu ya. Jadi itu yang namanya free thinking kan ya. Nah, disinilah kita memahami sebenarnya ya. Ketika orang-orang yang menganut paham agnostik ya, sebenarnya kita lihat kebenaran di balik statement itu, agnostik ini. Bahwa sebenarnya membuktikan bahwa manusia itu sangat terbatas untuk memahami yang ilahi. Tuh. Yang ilahi itu eksistensinya adalah roh. Iya kan? Keputusasaan manusia tidak mampu mencapai yang ilahi itu, maka mereka menganut paham ini. Nah, disinilah kita menyadari bahwa memang manusia itu bukan siapa-siapa. Manusia itu sangat lemah, manusia itu sangat terbatas, tidak mampu memahami yang ilahi. Nah, keputusasaan untuk tidak sanggup memahami yang ilahi itu, maka mereka menganut paham ini. Seperti begitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita kembali kepada esensi kita, natur kita sebagai manusia yang lemah, yang terbatas, disitulah sebenarnya kita kembali bahwa manusia itu tidak bisa lepas daripada yang ilahi itu. Manusia tidak bisa tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, siapapun kita dalam makhluk jasmaniah ya, yang nampak, ya kan? Nah, dia yang ilahi itu adalah yang tidak nampak. Ya, bagaimana kita bisa memahaminya? Memang tidak bisa dengan pengetahuan kita. Karena kalau dia yang ilahi itu mampu kita rumuskan di dalam otak kita,
yang terbatas ini, jadi. maka nggak perlu kita percaya. Betul. Berarti Allah kita itu adalah Allah yang terkurung, yang bisa kita batasi dengan otak kita. Tetapi kalau dia pribadi yang tidak mampu kita masuk di dalam otak kita, tidak mampu kita pahami, tidak mampu kita jangkau, kita percaya kepada pribadi yang seperti itu karena dia memang pribadi yang maha di atas segala-galanya. Begitu ya. Berarti dia dapat diandalkan. Begitu ya. Tapi memang aku berpikir bahwa sebenarnya cara berpikir mereka adalah cara berpikir yang masuk akal. Sebenarnya kalau kita berpikir secara logika, benar juga. Gimana coba? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, Iya, benar-benar nggak masuk akal. Kayak misalkan gini, kita bisa lihat orang tua kita dengan mata kepala kita dan orang tua kita bilang, tenang, Papa pasti lindungin kamu. Papa pasti bakal tangkap kamu. Kamu lompat aja. Papa pasti angkat kamu. Gimana caranya kita aja itu pun kita masih ada keraguan bahwa dia bakal tangkap gak ya? Dia bapak lu gitu. Lu masih ada pertanyaan bahwa bukan gue bakal tangkap gak ya? Jangan-jangan dia punya dendam ke semua tim gue pasti lepas gitu kan. Mati lu. Aduh, ya enak nih gitu kan. Ya kan? Misalnya kayak gitu. Maksudnya kita aja sesama manusia yang bisa lihat gitu. Masih ada questioning yang maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, ya kalau mereka berpikir kayak gitu, kita nggak bingung gitu, maksudnya masuk akal banget kalau kita berpikir gitu. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa gitu? Karena kan maksudnya kita sebagai orang percaya kan ya, kita bisa berpikir seperti itu gitu. Bisa berpikir kayak sekarang kayak, oh ya aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi pertanyaan adalah, kenapa sih kok akhirnya mereka kayaknya dalam tanda kutip sulit sekali gitu untuk menerima bahwa, oh ya ada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Mungkin dia nggak spesifik untuk Kristen, cuma maksudnya dia mungkin tidak bisa menerima Tuhannya itu gitu mungkin. Nah itu yang sampai sekarang masih questions gitu ya buat kita mungkin. Mungkin kalau buat aku secara pribadi gitu ya, aku berpikir bahwa ya mungkin karena mereka terlalu pinter. Iya nggak sih? Iya. Punya pemikiran yang jauh lebih rumit dari kita. Iya. Memikirkan banyak faktor jadinya Kayak kalau emang ada Tuhan berarti gue harusnya begini. Kita nggak pikirin kan? Karena kita bodoh emang. Memang satu harus kita akui bahwa kita tidak mampu memahami sesuatu yang melampaui apa yang kita bisa pikirkan. Ya, saya pernah dengar seorang hamba Tuhan pernah sampaikan, pernah nggak kalian pikirkan kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih? Nah loh. Bisa nggak? Bisa dirumuskan nggak? Seekor sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Ya, gimana rumusannya? Ya. Iya. Gimana Pak? Ya nggak usah dirumuskan. Nah, itu mungkin namanya luntur. Luntur hitam, hijau masuk, jadi luntur di dalam, jadi keluar putih ya. Iya, maksud saya gini, yang ada di dalam dunia ini, yang adalah ciptaan Tuhan itu tidak mampu kita pahami. Bagaimana proses alami itu terjadi dalam salah satu ciptaan Tuhan, ya kan? Dari yang warnanya hitam, lalu makan yang hijau-hijau, lalu keluar putih kan? Nah itu kita nggak mampu untuk bagaimana bisa memahaminya kan? Tetapi di situ kita memahami bahwa di balik yang diciptakan ini ada yang menciptakannya itu. Nah yang diciptakan aja kita tidak mampu mengerti. Apalagi dia yang menciptakan segala sesuatu. Melampaui kan. Jadi kalau kata begini, oh dia terlalu pintar, terlalu rumit pikirannya. Mungkin saja iya. Tetapi justru di dalam kerumitan itu dia tidak mampu menerobos untuk memahami yang sifatnya supra itu. Gitu. Dan mungkin juga ada banyak kayak dia kan mempertanyakan banyak hal ya, kayak kalau gini kayak gimana, dan maksudnya ada dari pertanyaan itu banyak yang nggak terjawab dan akhirnya memilih udahlah gitu, kayak nggak mau dipikir, akhirnya udahlah nggak mau mikirin gitu loh, gitu loh, karena sebenarnya ada yang bisa jawab. Kayak ini mereka lebih ke arah, kayak gue capek deh gitu. Udahlah nggak ada yang bisa jawab gitu kan. Daripada gue mikir gini terus mendingan udah kelar deh gue. Memang ada pelbagai alasan orang-orang itu menjadi agnostik. Ya, misalnya yang pertama dia bisa alasannya sangat sifatnya afektif. Dia kecewa sama orang Kristen, begitu ya. Contohnya misalnya begini,
Katanya orang beragama itu bermoral. Nyatanya, gitu ya. Kebalikan. Ya, dia Nyatanya bilang, nyegerin. Iya, nyatanya. Ya, Betul. katanya orang Kristen hidupnya berubah. Nyatanya, begitu kan. Itu Sama aja. Ya, kekecewaan. Iya. Jadi dia bilang gitu. Yang kedua juga ada yang begini, yaitu dia mendapat informasi atau pengetahuan yang salah mengenai Alkitab. Ya, jadi dia itu udah didogmatisasi oleh mungkin sama pendeta siapanya mengajarkan A. Iya. Kenyataannya enggak A. Begitu. Nah, pendeta mungkin salah informasi, begitu ya. Lalu dia kecewa. Kenyataannya kan enggak begitu. Iya kan? Berarti Alkitab salah dong. Nah, itu akhirnya pikir, lah Alkitab salah ya berarti Allah ada enggak ada, kita enggak tahu dong. Nah, gitu. Jadi dia bisa jadi agnostik. Jadi artinya tiap-tiap orang yang memegang falsafah ini bisa dari berbagai latar belakang tuh. Iya. Ya dia mungkin kecewa sama temennya dan sebagainya, bisa terjadi. Iya, ya betul apa yang disampaikan oleh Pak Regi tadi bahwa memang pandangan ini sangat menekankan empiris kan ya, pengalaman bahwa apa yang mereka lihat itu tidak seperti yang mungkin mereka dengar sebelumnya, sehingga bisa saja mereka dalam pengertian kecewa. Yang kedua adalah bisa saja dalam pengertian mereka ya putus asa. Iya kan, saya percuma aja ngikutin seperti begitu toh sama aja ya kan. Saya pilih udah nggak ngapa-ngapain aja. Saya pilih jalanan hidup saya begini aja. Karena aman. Iya, seperti begitu kan. Jadi sebenarnya keputusan seperti itu adalah keputusan orang yang udah putus asa. Ya di dalam menentukan hidupnya kan ya, pilihan hidupnya. Ya, nah saya kira sangat-sangat terkait dengan pemahaman dia tentang tujuan hidup, betul ya. Dari siapa kita lahir, oleh siapa kita bisa dilahirkan, lalu untuk apa kita hidup. Kalau kita memang dari titik awal ini, kalau kita sudah salah memahami tentang hidup, itu sangat mempengaruhi kita punya filosofi hidup. Filosofi hidup itu yang akhirnya menentukan arah pilihan hidup kita. Saya yakin dengan ini, yakin dengan itu dan sebagainya, kan begitu ya. Muncullah macam-macam pandangan-pandangan ataupun filosofi-filosofi atau isme-isme yang diyakini oleh banyak orang. Nah, memang sebenarnya ini kan masalah dari dulu. Cuman karena memang media sekarang ini sangat-sangat booming. Karena memang kita sudah di era digital, sehingga banyak di YouTube itu atau informasi-informasi lain ini dimunculkan. Sebenarnya dari dulu-dulu ateis, gnostisisme, agnostik itu sudah ada, posmo itu sudah ada. Cuman kan dia terbelenggu karena informasi yang tidak terbuka. Hanya dalam buku. Hanya orang-orang baca buku yang tahu. Tetapi sekarang sudah terbuka dan anak muda saya juga tadi waktu kalian ngomong begini saya juga sampai terheran-heran loh. Ini anak muda bisa sampai tahu agnostik dan begini. Mungkin karena sekarang Posmo lagi, gitu ya. Mungkin sekarang Sampai saya hampir lupa loh itu. Era digital Karena jadi kayak sudah udah terbuka. dulu sekali. Iya. Apalagi sekarang udah ada kayak influencer sekarang itu. Jadi rata-rata udah ya udahlah, maksudnya udah banyak yang mengakui, ya udah maksudnya akhirnya yang maksudnya dari dulu nggak berani akhirnya terbuka juga kayak ya udah nih gitu kan, kayak akhirnya mulai lama-lama Oh ya kayaknya ini benar nih gitu ya. Iya benar nih. Ditambah juga mungkin lagi pandemi, jadi orang tuh buka handphone, buka apa tuh lebih lama sering, dari biasanya gitu. Dan akhirnya mendengarkan banyak konten-konten yang mungkin sebenarnya biasanya dia nggak dengerin juga gitu. Tapi saat itu dia dengerin dan ya masuk akal gitu. Tapi sebenarnya ada satu hal positif yang menurut aku baik itu kita pelajari loh dari orang-orang agnostik adalah mereka belajar. Ya. Mereka pelajari. Ya. Memang begini, kalau kita bicara soal tahu nggak tahu ya, ya sebenarnya banyak yang kita nggak tahu ya. Kan, ya. Jadi yang terkait dengan alam semesta aja banyak kita tidak tahu. Ya juga. Cuma begini pertanyaannya, antara tahu, eksistensi, sama percaya. Ini ada kaitan apa enggak? Ya. Kalau saya tidak tahu, apakah dia tidak ada eksistensinya?
Kalau saya tahu, apakah saya pasti percaya? Nah, itu perlu dipertanyakan kan. Ya. Nah, banyak orang berkata begini, kalau kamu bisa memberitahukan kepada saya percaya. Ya. Tapi fakta tidak membuktikan itu. Ada orang tahu, tapi nggak ada kaitan sama percaya. Saya tahu, tapi saya nggak percaya. Bisa, gitu kan? Iya. Ya. Ada orang tidak tahu, tapi memang itu ada eksistensinya. Tapi dia tidak tahu. Contoh ya, zaman dulu kan orang nggak tahu ada planet yang kecil dulu, Pluto. Kecil ya, sama ada planet lain lagi kan? Iya. Nggak tahu. Tapi apakah ketidaktahuannya membuat planet Pluto tidak ada? Enggak, Ya ada. tetap ada. Oke kan? Nah ini kita harus pikirkan baik-baik ya. Jangan sampai kita pikir gini, kalau saya tahu saya pasti percaya. Jangan juga pikir gini, apa yang saya tahu itu ada eksistensinya. Yang saya tidak tahu tidak ada eksistensinya. Atau berkata begini, eksistensi sesuatu tergantung kepercayaan saya. Nah itu kan ada pendapat. Tuhan itu ada karena kamu anggap dia ada. Kalau kamu anggap dia tidak ada. Berarti apa? Berarti kepercayaan saya menentukan itu. Begitu kan? Nah, contoh deh ya begini. Kalian tahu tentang kasih? Tahu? Tahu. Tahu? Tahu dari mana? Karena dikasih. Enggak, tahu dari mana? Dikasih itu tahu dari mana? Merasa-rasa. Rasa apa? Kasih itu rasanya seperti apa? Rasanya apa? Coba Manis ceritain. kah? Kasih itu rasanya seperti apa? Coba. Coba describe. Rasanya menyenangkan. Menyakitkan? Menyenangkan dong, menyenangkan. Oh, menyenangkan. Enggak, maksudnya bukan itu. Maksud saya, apa sih yang kamu tahu? Apa itu kasih apa sih? Tolak ukurnya kali. Yang kamu, nih, kalau kamu merasa dikasih, kamu apa yang kamu rasain? Apa contoh? Nyaman. Diterima. Terima. Apakah diterima itu kasih? Belum tentu. Belum tentu sih. Belum tentu. GR kali kamu. Terima kasih. Apalagi contoh? Diperhatiin. Apakah kasih itu diperhatiin terus kasih? Kamu tahu dari mana? Abstrak banget sih. Betul ya? Jadi di sini kita tahu bahwa kita berkata tahu kasih, ternyata kita tidak tahu. Ya. Kita baru tahu kasih itu by definisi dengan apa yang kita interpretasi. Iya. Betul kan? Orang berkata, tolong buktikan kepada saya misalnya. Kata bukti itu banyak definisinya. Iya. Ya, bukti bagi si A sama bukti bagi si beda. Ya. Begitu kan? Nah, contoh gini, tentang kasih ya. Nah, tadi saya bilang perhatiin kan. Nah, jadi kasih itu kamu anggap ketika kamu diperhatiin itu kasih. Berarti kasih itu ada karyanya, betul ya? Iya. Yaitu perhatian kan? Tapi perhatian itu diinterpretasi kasih kan? Artinya begini, ada sebuah karya yang menunjukkan ada sesuatu. Di alam semesta ini ada sebuah karya. Allah kita susah deskripsiin. Tapi ada karya nih. Ada hasilnya. Iya, dari karya ini saya berkata ada sesuatu. Yang something yang pasti lebih besar daripada karya itu. Nah, sama seperti itu analoginya. Jadi sesuatu yang saya katakan tahu, sebenarnya saya tidak tahu. Saya tahu dari mana? Dari karyanya. Kelihatan. Nah, contohnya seperti itu kira-kira yang saya mau sampaikan. Sebenarnya aku pernah dengar juga ada seorang dia apa ya bisa dibilang sebagai pembisnis juga, sebagai preacher juga, pemberi thought, pemikiran-pemikiran. Dia bilang begini, beritahu saya secara exact, ini something yang ada dalam diri kita. Ketika kita mencintai pasangan kita, tunjukkan pada kita, pada saya secara exact, menit, jam, detik, hari, tanggal, waktu persis. Kapan lu bilang I love this guy or this woman? You never know. Gitu. Lu nggak akan pernah tahu. Sesimpel apa yang terjadi dalam diri kita, jadi kita nggak tahu gitu. Betul. Gitu kayak sesimpel yang kayak ini kan keputusan kita untuk bilang I love this guy atau I love this person gitu. Kita aja nggak tahu kapan kita memulai itu gitu. Itu pun mungkin itu ada hubungannya, maksudnya sesimpel yang ada dalam kita aja kita nggak paham gitu. Jadi apalagi kita mau memahami sesuatu yang apa ya di luar
beyond our expectation atau di luar pemikiran kita gitu, di luar kita itu ya Tuhan Ya. gitu. Star. Ya. Gitu Iya. sih. Iya, tadi apa yang Pak Rigi sampaikan tadi itu sesuatu yang penting kita pikirkan ya. Maksudnya gini, kita tidak tahu yang ilahi itu, Ya. tapi kita tahu apa yang dikerjakannya. Ya. Alam semesta ini ada karya yang ilahi. Segala sesuatu yang ada, makhluk hidup yang ada, adalah karya satu pribadi. Siapakah dia? Pasti dia ada yang melebihi daripada Amin. yang diciptakan ini. Iya kan? Nah disitulah kita mulai sadar, ternyata yang ilahi itu ada. Yang mengadakan sesuatu yang ada ini ada. Hanya kita tidak pemahaman kita tidak mencapainya. Ya. Iya kan? Nah, kalau kita sampai pada poin ini, ya memahami bahwa kita ada, alam semesta ada, karena ada yang menciptakannya, siapa dia. Di situ kita mulai membuka kesadaran bahwa yang ilahi itu ada. Tuhan itu ada. Iya kan? Nah, bagaimana kita memahaminya? Memang alam semesta ini adalah cara Allah untuk menyatakan, ya, menyatakan diri kepada dunia, kepada manusia. Itu yang disebut dengan penyataan umum ya Pak Regi ya. Ya. Penyataan umum. Tetapi tidak sampai di situ kan ya. Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui penyataan umum, juga penyataan khusus. Ya, betul. Yaitu melalui bagaimana kita mengenal dia, ya, yang menyatakan diri itu melalui firman-Nya. Nah, itu sebabnya tadi oke, kamu apapun pemahaman kamu, mari kita belajar firman Tuhan. Iya kan? Melalui firman Tuhan sebagai penyataan khusus, kita mengenal dia lebih dalam, di dalam satu pribadi yang menyatakan dirinya. Seperti tadi bilang begini, tadi Pak Rigi katakan, bagaimana kita bisa mengenal kasih? Ya, tahu itu kasih. Tidak ada seorang pun yang bisa mendefinisikannya. Nggak bisa. Tapi Alkitab bisa mendefinisikannya. Bukan hanya mendefinisikannya, tetapi menyatakan kasih itu. Kasih Allah itu. Melalui karyanya. Ya, dia datang ke dalam dunia ini. Dalam satu pribadi. Namanya Yesus. Dengan mengorbankan seluruh hidupnya. Itu adalah bukti kasih. Karena udah pacaran belum? Udah. Udah, pacarnya mana? Itu udah tuh. Ini juga. Ini udah. Ini juga udah. Ya, itu Saya Udah ada yang diputusin. sudah di ujung tombak belum? Tadi kan bilang nembak-nembak kan? Ya. Menembak-nembak kan? Waktu ditembak begitu langsung iya ya. Iya. Ragu. Jangan-jangan pas udah jalan ragu nih. Enggak dong. Gua terima ya gue ya. Tapi pada umumnya ya, Ini beda pada topik. umumnya ya. Pada umumnya kalau ditembak begitu ya, gue nembak lu nih gitu ya. Kita masih pikir-pikir kan. Lalu selain kita pikir, kita minta buktinya apa lu? Nah, Gini, itu dia. sayang sama gue ya kan? Nah, ya penting. Gue sayang ya. Ya buktinya apa? Lu cinta, ya kan? Ya. Gue rela lu ngajak lu makan bakso semangkok. Semangkok doang. Bagi dia sebuah pengorbanan kan. Ya kita memahami kasih itu dengan pengorbanan yang begitu luar biasa yang tidak mampu dipahami oleh dunia ini. Nah, melalui karya yang tadi dikatakan Pak Ari, melalui karya Allah yang sangat spesifik, kita mengerti dan mengenal dia tentang kasih itu kan ya. Nah, melalui pernyataan khusus ini, melalui Kristus, maka kita ini percaya kepada dia kan. Lalu kita disebut sebagai Kristen karena kita percaya kepada Yesus Kristus ya kan. Ya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya kira itu poin yang penting sekali dalam hidup kita. Ya. Ya, jadi sangat menarik ya begitu. Dan mungkin jadi pertanyaan, mungkin teman-teman ada yang mungkin Bapak Regi juga, Pak Anies juga pernah nggak sih ketemu orang-orang yang kayak gini gitu? Maksudnya punya cara berpikir yang free thinker, atau mereka mungkin agnostik, atau mungkin mereka ateis, pernah nggak sih? Mungkin boleh cerita pengalaman secara pribadi gitu. Pernah, Dis? Aku pernah. Oh. Aku pernah sih, maksudnya ya ketemu teman-teman juga yang maksudnya kayak mungkin dia dulunya beragama dan akhirnya kayak memutuskan udahlah, maksudnya
ya jadinya istilahnya kayak agama KTP gitu lah ya. Jadi kayak udahlah pusing, maksudnya ngikutin banyak misalnya kayak contoh kayak Kristen ya. Jadi kayak ya udahlah maksudnya nggak ibadah, maksudnya jadi kayak mengikuti segala rangkaian itu terlalu apa ya pusing. Terus maksudnya mungkin kayak apa ya mengorbankan diri kita sendiri gitu ya, apa melawan keakuan itu tuh bagi dia nggak masuk akal gitu. Merepotkan diri iya, gitu ya. kayak lu mau ngapain sih? Gue mau enak-enak gitu hidup, ngapain gue harus menyangkal diri sendiri gitu loh. Kayak gue mau hidup enak udahlah. Jadi kayak terlalu gitu. Pemikiran. Iya. Aku juga pernah ketemu teman, ada 2 sebenarnya. Ada salah satunya adalah teman aku yang sampai sekarang tidak memutuskan beragama dengan apa, tapi dia memilih satu. Memilih satu karena dia merasa nyaman di situ. Bahwa karena kepercayaan ini sangat logik gitu ya. Menurut dia masuk akal sekali. Dia memperjuangkan apa namanya keselamatan dia. Dia harus berbuat baik, harus merasa semuanya equal gitu. Dan itu masuk akal buat dia. Makanya akhirnya dia memilih itu, walaupun sampai sekarang dia masih ngerasa bahwa ya gue nggak tahu sih sebenarnya agama. Satu lagi adalah teman aku yang berdoa ke semua agama. Ya, kalau ditanya misalnya nih, lu lagi ada masalah, lagi stres? Iya, lagi stres. Lu kalau doa ke siapa? Ya semuanya lah gue sebut. Siapa tahu ada yang denger. Gitu. Yang denger lah, kabulin. Itu menarik sih. Siapa tahu yang denger. Ya, kalau dia denger dikabulin lah. Kan? Iya. Jadi kayak tebar jaring ya. Iya, tebar jaring aja. Kayak misalnya nih. Cuma dia tahu gak siapa yang jawab? Serem juga. Itu. Iya. Itu ya kayak Felix misalnya. Iya. Udah punya ya jangan. Reza juga udah punya. Bisa. Bisa. Ada yang aman. Nggak ada yang punya. Kenapa nggak contoh diri sendiri? Iya, contoh di sini. Kan saya yang ngomong. Oh iya. Saya pimpin nih. Terus ke saya. Misalnya Lisa gitu ya. Ya tebar aja jalannya. Siapa lah kira-kira ada yang nyantol lah kira-kira Yang mau sama gue lah. Iya. Mau siapa lah gitu. Iya. Mirip macam-macam Iya. kayak gitu sih. Berarti dia hidup dalam nasib-nasiban. Dan mungkin nggak mau ngambil resiko kali ya. Iya, Cari jalan mungkin aman juga. gitu. Iya. Soalnya kalau dipikir-pikir sih, memang kita sebagai orang pengikut Yesus gitu ya, orang percaya gitu memang agak berat. Maksudnya bukan suatu hal yang mudah gitu. Kayak kalau dipikir-pikir juga, kalau mau enak ya, enakan jadi mereka. Pertama, nggak ada aturan. Aturan kalau dipikirin apa sih? Ya udah yang penting nggak ketahuan pemerintah. Misalnya gitu kan. Selama nggak ketahuan pemerintah, gue aman gitu. Cuman kan kalau kita sebagai orang percaya gitu ya, lu mau ngelakuin apapun nggak ada yang lihat sekalipun ataupun yang ada dalam hati lu sendiri, itu ada yang tahu. Lu cuman mau nih ngelakuin sebuah dosa pun lu udah dosa gitu. Lu ngelakuin sesuatu yang ada dalam hati lu aja itu lu bisa jadi dosa. Yang sebenarnya kalau dipikir-pikir mungkin orang-orang di luar sana bilang bodoh juga nih orang-orang ya mau hidup sesusah itu gitu. Mungkin kalau dipikir-pikir kayak gitu ya. Nah tapi jadi pertanyaan gini sih, aku nggak tahu kalian teman-teman gimana ya. Gimana caranya kita bisa hadapin mereka? Gitu. Karena kan maksudnya itu jadi tantangan buat kita nih, kita sebagai orang percaya. Kita punya paradigma yang berbeda sebenarnya, kalau bisa dibilang ya. Kita punya cara pikir yang berbeda, mereka juga punya cara pikir yang berbeda. Ini gimana nih? Kan sangat kontras ya sebenarnya kalau dipikir-pikir. Allah ada apa tidak? Sebenarnya teman-teman juga tidak bisa membuktikan Allah tidak ada. Tidak tahu di sini ada 2 macam sebenarnya. Tidak tahu memang tidak tahu, ya tidak tahu. Tapi ada satu tidak tahu lagi, yaitu tidak mau tahu. Pendeta pun manusia, mereka punya kekecewaan terhadap pemimpin agama dan keluarganya gitu. Selama kita ada di dalam tubuh ini, kita hidup di dalam keluhan-keluhan yang manusia tidak bisa deskripsikan dan tidak tahu kenapa ada keluhan itu. Kenapa ada banyak orang pintar gila.